Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang ibadah puasa dalam Islam. Materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, macam-macam puasa. Yang kedua, contoh puasa sunnah beserta pengertian. Yang ketiga, contoh puasa wajib beserta pengertian. Yang keempat, syarat puasa wajib. Yang kelima, syarat puasa sunnah. Yang keenam, hal yang membatalkan puasa. Yang ketujuh, hikmah berpuasa. Yang kedelapan, perintah puasa dalam Al-Quran. Yang kesembilan, hari tasyrik. Yang kesepuluh, falsafah puasa. Dan yang ke-11 adalah orang yang wajib berpuasa. Selamat menyaksikan. Macam-macam berpuasa. Macam-macam berpuasa ada dua, yaitu wajib dan sunnah. Wajib sendiri mempunyai 3 jenis, yaitu Ramadan, nazar, dan denda atau kifarat. Dan sunnah ada 8 jenis. Yang pertama ada Syawal, Arafah, Tarwiyah, Senin dan Kamis, Daud, Asyura, Ayyamul Bid, dan Sa'ban. Sudah, terima kasih. Macam-macam puasa sunnah. Yang pertama, puasa Asyura yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Yang kedua, puasa 6 hari di bulan Syawal yang dilaksanakan 6 hari pada bulan Syawal. Yang ketiga, puasa Tarwiyah dan Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 dan 10 Zulhijjah. Yang keempat, puasa Ayyamul Bid yang dilaksanakan pada pertengahan bulan. Yang kelima, puasa Senin Kamis yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis di setiap minggunya. Yang terakhir, puasa Nabi Daud yang dilaksanakan secara selang-seling pada setiap harinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang wajib dikerjakan bagi setiap orang muslim. Jika kita mengerjakan puasa wajib, maka kita akan dapat pahala. Dan jika kita tidak mengerjakannya, maka kita akan dapat dosa. Puasa wajib terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu puasa di bulan Ramadan. Puasa yang wajib dilakukan 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan. Yang kedua adalah puasa kafarot. Puasa yang dilakukan apabila kita melanggar suatu aturan. Yang ketiga yaitu puasa nazar. Puasa yang wajib dilakukan apabila nazar kita atau keinginan kita tercapai, dan itu wajib dilakukan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengabulkan keinginan kita. Keempat yaitu puasa qada. Puasa yang wajib dilakukan apabila pada saat kita melakukan seperti puasa di bulan Ramadan kita memiliki uzur seperti sakit yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan puasa, dan nifas, haid. Kita bisa mengkodonya puasa tersebut dengan puasa di hari lain. Syarat wajib puasa. Seseorang yang akan melakukan ibadah puasa, terutama puasa wajib, dia harus memenuhi syarat-syarat dari puasa wajib. Yang pertama yaitu dia berstatus muslim. Yang kedua, dia mempunyai pikiran yang sehat atau bukan dari gangguan jiwa. Yang ketiga yaitu dia baligh atau bercukup umur. Dan yang keempat yaitu dia mempunyai kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa. Dan yang terakhir atau kelima yaitu dia tahu kapan bulan Ramadan dimulai. Untuk syarat sah puasa sendiri ada 4, dan saya akan menjelaskan secara singkat tentang syarat sah puasa sunnah yang ada di sini. Untuk syarat yang pertama adalah Islam, di mana dalam melakukan puasa sunnah ataupun wajib adalah harus beragama Islam. Yang kedua adalah baligh. Baligh sendiri merupakan batasan atau tanda seorang muslim dan muslimah telah dewasa dan dapat membedakan hal yang baik dan buruk. Tanda baligh antara laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki ditandai dengan keluarnya air mani dari kemaluan saat sadar ataupun saat tidak sadar, seperti mimpi basah. Sementara perempuan ditandai dengan haid atau menstruasi. Yang ketiga adalah berakal sehat. Orang yang berakal sehat atau tidak gila wajib boleh melaksanakan puasa sunnah. Dalam hal ini, orang yang tidak berakal sehat juga bisa disebabkan karena mabuk. Yang terakhir adalah sehat. Orang yang tengah sakit tidak wajib ataupun disunahkan untuk berpuasa karena dikhawatirkan dapat menyebabkan penyakit semakin parah. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama yaitu makan dan minum secara sengaja, muntah secara sengaja, mengeluarkan air mani secara sengaja. Dan yang keempat, bagi seseorang yang sudah berkeluarga atau bersuami istri melakukan hubungan intim di siang hari itu juga dapat membatalkan puasa. Dan bagi wanita yang sedang menjalani puasa tiba-tiba dari dalam tubuhnya itu mengeluarkan haid, itu juga membatalkan puasa. Dan seseorang yang telah murtad dari agama Islam itu dilarang berpuasa, atau pada saat dia menjalankan ibadah puasa tiba-tiba dia terserang penyakit epilepsi atau gangguan jiwa, itu juga dapat membatalkan puasa teman-teman.
Kali ini saya akan menyampaikan tentang hikmah berpuasa. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Yang kedua, dapat melatih diri dalam mengontrol hawa nafsu. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian terhadap orang lain. Yang keempat, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, melindungi umat Islam dari perbuatan dan ucapan yang buruk. Pada Al-Quran, terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Dan kewajiban berpuasa pada Al-Quran terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Saya akan menjelaskan secara singkat beberapa hari atau waktu yang diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa dalam ajaran agama Islam. Yang pertama, puasa pada hari raya Idul Fitri. Yang kedua, puasa pada hari raya Idul Adha. Yang ketiga, puasa pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang keempat adalah puasa pada hari Syakh atau puasa pada tanggal 30 Sya'ban dalam rangka menentukan tanggal 1 Ramadan. Yang kelima adalah puasa khusus pada hari Jumat. Yang keenam adalah puasa khusus pada hari Sabtu, karena puasa khusus di hari Sabtu merupakan kebiasaan atau rutinitas orang-orang Yahudi. Yang ketujuh adalah puasa sepanjang masa atau puasa selama setahun penuh. Yang kedelapan adalah puasa seorang wanita yang sedang haid atau nifas. Dan yang kesembilan adalah puasa sunnah seorang wanita tanpa izin seorang suami. Hari Tasyrik merupakan sebuah perayaan untuk umat Islam yang jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 pada bulan Dzulhijjah kalender Hijriyah. 3 hari tersebut merupakan rangkaian hari penting dalam Islam yang telah berlangsung tepat setelah Hari Raya Idul Adha. Pada hari Tasyrik tersebut, umat Islam yang tengah menjalankan ibadah haji sedang menjalani ritual melempar jumrah di Mina. Ritual ini merupakan rangkaian ritual yang wajib dijalankan bagi jemaah haji. Di hari yang penuh berkah tersebut, umat Islam dianjurkan untuk menikmati makanan dan minuman sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah SWT. Sementara itu, bagi umat Islam yang tidak menjalankan ibadah haji dan mampu secara finansial, dianjurkan untuk berkurban binatang yang telah ditentukan, yaitu domba, kambing, unta, dan sapi. Sunnah-sunnah dalam berpuasa. Yang pertama, melaksanakan sahur. Rasulullah SAW menekankan pentingnya sahur. Beliau bersabda, "Bersahurlah kalian, karena dalam sahur itu terdapat berkah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, yakni dengan menyegerakan berbuka puasa. Berbuka puasa oleh Rasulullah yakni dengan memakan beberapa buah kurma basah sebelum mengerjakan sholat maghrib. Jika tidak ada, maka beliau akan memakan kurma kering. Jika tidak ada kurma kering, maka beliau akan meneguk air beberapa kali. Setelah itu, beliau mengerjakan sholat. Setelahnya juga dapat dilanjutkan dengan makan makanan yang seimbang dan tidak mengkonsumsi makanan secara berlebihan. Yang ketiga, yakni dengan memberikan makanan kepada orang yang sedang berpuasa. Yang keempat, khatam Al-Quran. Kemudian yang kelima, memperbanyak sedekah. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan materi puasa dalam Islam dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.